Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radio Cerita Trending. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Channel yang dedikasikan untuk menghadirkan kisah-kisah penuh makna, emosi, dan pembelajaran. Hidup yang menyentuh hati. Dukungan kalian sangat berarti. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Semoga setiap kisah yang kami bagikan bisa menginspirasi, menguatkan, dan menemani hari-hari kalian. Selamat menyaksikan. Siang itu, matahari menyengat langit kampung kecil di ujung Sumatera. Di teras rumah papan yang menghadap sawah, suara ayam, angin, dan detak hati bersatu jadi saksi bisu keputusan yang mengubah hidup Alia. Usianya belum genap 20 tahun, tapi sejak pagi, ia telah duduk dengan wajah cemas di antara keluarganya yang tampak lebih sibuk memikirkan koper dan tiket umroh daripada nasib anak gadis sendiri. Alia, kamu dengar kan? Ini kesempatan besar. Kamu kerja di Arab, gaji halal, bisa bantu kami pergi ke Tanah Suci? Kata ibunya sambil merapikan jilbab. Suaranya tegas, tak memberi ruang untuk sanggahan. Alia menunduk. Tapi Bu, aku enggak tahu apa-apa. Kerjanya di mana? Tinggal di mana? Dengan siapa? Pamannya, Pak Husen, ikut bicara. Suaranya datar tapi menyudutkan. Sudah, jangan banyak tanya. Semua sudah diurus. Kamu tinggal tanda tangan ini. Besok, berangkat. Kami sudah bayar mahal ke agen. Ia menunjuk selembar kertas berbahasa Arab. Alia memandanginya lama. Tulisan asing itu membingungkannya, tapi tidak ada yang menjelaskan. Hanya ada desakan dari orang-orang yang selama ini ia percaya. Ia menggigit bibir. Jari-jarinya gemetar saat memegang pena. Apa ini surat kerja? Tanyanya pelan. Iya, surat izin kerja. Halal, jawab pamannya sambil tersenyum meyakinkan. Tapi matanya tidak tersenyum. Alia akhirnya menandatangani dengan hati yang berat dan pikiran yang kosong. Ibunya langsung menangis, haru, dan memeluknya. Terima kasih nak, karena kamu, kami bisa naik haji kecil. Malam itu, Alia menangis diam-diam. Ia menatap foto kecil keluarga mereka di meja ruang tamu. Hatinya kacau. Ia ingin percaya mereka benar. Tapi mengapa semuanya terasa seperti paksaan? 3 hari kemudian, Alia mendarat di bandara besar di Arab Saudi. Ia belum sempat melihat langit kota ketika seorang pria tua berjas hitam mendekat dan menyebut namanya. Alia menoleh, lalu mengangguk pelan. Alia? Iya. Come with me. Pria itu membawanya ke mobil mewah. Di dalamnya, tidak ada agen, tidak ada surat kerja, hanya dia dan supir. Perjalanan panjang itu sunyi. Alia mencoba bertanya, tapi hanya dijawab dengan senyuman singkat. Setibanya di rumah besar berpagar tinggi, ia dipersilakan masuk ke dalam. Kamar lu, ada gaun tidur di tempat tidur, dan pintu dikunci dari luar. Ia panik. Ia mengetuk pintu, berteriak, tapi tak ada jawaban. Malamnya, pria tua itu masuk tanpa permisi. You are my wife now, katanya sambil menatap tajam. Alia bangkit, gemetar. Tidak, saya kesini untuk kerja. Saya bukan istri Anda. Pria itu tertawa pelan. You sign, you mine. Ia mencoba lari, tapi ia didorong ke kasur. Dan malam itu, hidupnya benar-benar berubah. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Alia dikurung di rumah itu, hanya boleh keluar kamar bila diperintah. Ia diberi makan, diberi pakaian, tapi tidak diberi kebebasan. Setiap malam, pria itu datang, memperlakukannya seperti benda. Ayam dalam diam, menjerit dalam hati, tapi siapa yang bisa mendengarnya? Satu malam, saat ia duduk termenung di pojok ruangan, pintu terbuka. Seorang pelayan perempuan masuk membawa makanan. Tolong bantu saya. Saya bukan istrinya, bisik Alia, dengan suara hampir tak terdengar. Perempuan itu hanya menatapnya sekilas. You lucky, many girls worse. Setelah itu, pintu ditutup kembali. Alia duduk memeluk lutut. Tubuhnya mulai lemah, pikirannya kacau. Ia merasa seperti mati perlahan. Hanya satu hal yang terus berputar di benaknya. Keluargaku tahu ini. Mereka tahu. Satu malam, saat lampu dimatikan, ia beranikan diri berbicara dengan pria tua itu yang sedang duduk di samping tempat tidur. Kenapa saya? Kenapa Anda lakukan ini? Pria itu menoleh santai. You cheat? Your uncle sell, many girls come like you. No one come back. Alia tersekat. Matanya panas, tubuhnya dingin. Ia mencoba menyangkal. Tapi logika dan kenyataan tidak bisa dibohongi.
ia ditukar dengan tiket umrah. Beberapa malam kemudian, ia duduk di depan jendela kecil yang menghadap ke taman. Di luar sana, bulan bersinar terang, tapi tak satu pun cahaya. Itu menyentuh hatinya. "Apa aku memang pantas dijual?" tanyanya lirih. Tak ada jawaban, hanya suara angin dari celah jendela dan degup jantungnya yang semakin tak karuan. Hingga malam itu, Alia hanya bisa duduk diam, tubuhnya lemas, matanya kosong. Di dalam pikirannya, suara-suara keluarganya terus terngiang. Kerja halal, demi ibadah, demi keluarga. Tapi semua itu bohong. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih kejam? Pria tua itu, atau keluarga yang menjualnya dengan sadar? Hatinya remuk, tapi ia belum menyerah. Dalam diamnya, ia menahan semua luka. Tapi luka itu belum selesai, dan batinnya terus bertanya, tanpa tahu akan kemana jawaban itu berakhir. Tubuh Alia masih terasa dingin sejak malam pertama itu. Meski udara kamar mewah itu hangat, kulitnya menggigil karena sentuhan yang tidak diinginkan. Di sudut ranjang besar yang dipenuhi spray sutra, ia duduk membelakangi pintu. Gaun tipis yang menempel di tubuhnya hanya menambah rasa asing. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat wajah pria tua itu mendekat. Desah napas beratnya, genggaman tangannya yang kasar, dan dirinya yang tak bisa berbuat apa-apa. Ia memeluk lutut, menyandarkan kepala ke tembok. Wajah ibunya tiba-tiba terbayang. Senyumnya saat menerima koper-koper bantuan dari Pak Hussein, air matanya saat mencium kening Alia sebelum keberangkatan. Tapi semua itu kini terasa palsu. Cinta yang dulu hangat berubah jadi dingin. Sama seperti lantai marmer tempat Alia bersandar sekarang. Ketika pintu terbuka tanpa ketukan, tubuhnya langsung tegang. "You, come!" Perintah suara pria tua itu sambil berdiri di ambang pintu, satu tangan menunjuk ke arah ranjang. Alia diam, tapi kakinya bergerak sendiri, seperti sudah kehilangan kehendak. Malam demi malam, tubuhnya bukan miliknya lagi. Pria itu memperlakukannya seolah ia hanyalah boneka yang harus diam, tunduk, dan menyenangkan. Sentuhan itu bukan cinta, bukan nafsu biasa, melainkan pemaksaan yang membuat napasnya tercekat setiap kali. Pria itu menyukai melihatnya menangis, menyukai kepasrahannya. Alia tak punya tempat lari, bahkan dinding pun seperti ikut membisu, tak sanggup menyaksikan lagi. Pernah suatu malam, ia memberanikan diri melawan. Saat pria itu mencium lehernya, ia menampar. Hanya tapi balasannya kejam. Ia dijambak, dijatuhkan ke lantai, dan diseret ke ruangan belakang yang kosong dan gelap. Pintu dikunci dari luar, tidak ada lampu, tidak ada udara yang cukup. Hari pertama ia menangis, hari kedua ia mulai bicara sendiri, hari ketiga ia berhenti, menghitung waktu, perutnya melilit, bibirnya kering. Tapi yang paling sakit adalah kesunyian. Tidak ada satupun suara yang menandakan ada orang peduli. Tidak ada. Ia mulai berhayal sedang pulang ke rumah, tidur di kasur kapuknya yang tipis, mendengar ayam berkokok dan ibu memanggil dari dapur. Tapi saat bangun, hanya ada kegelapan, hanya ada tubuhnya yang mulai lemas. Beberapa hari kemudian, ia dibebaskan. Tubuhnya lemas, langkahnya gontai. Tapi malam itu, pria itu tetap memanggilnya, "You behave now." Alia menatapnya. "Tak, meniup." Tapi diamnya kini bukan tunduk, melainkan hancur. Ia kembali didudukan di ranjang. Bajunya disingkap dengan kasar. Tapi tubuhnya kini seperti mati rasa. Tidak lagi melawan, hanya diam. Air matanya mengalir pelan. Tidak lagi terseduh. Hanya mengalir sebagai bukti ia masih merasa. Di suatu malam, saat pria itu tertidur, Alia mengambil kesempatan. Ia merangkak keluar kamar, mencari pintu keluar. Ia tahu rumah ini besar tapi ia nikot. Di lorong yang panjang, ia mendengar suara langkah kaki pelayan. Ia mempercepat langkah, tapi saat mencapai tangga, ia terpeleset, kepalanya membentur dinding. Gelap. Saat ia sadar, ia sudah di atas ranjang lagi. Tapi, segalanya buram. Wajah pria itu samar, suaranya menggema seperti di dalam air. Ia memegangi kepalanya yang berdenyut. Beberapa hari setelah itu, ia mulai merasa aneh. Kadang lupa nama sendiri, kadang tak tahu sudah makan atau belum. Tapi pria itu tidak peduli. Setiap malam, tubuh Alia tetap dijadikan milik. Kadang, ia sadar, KADANG, dunia di sekelilingnya mulai kabur. Suatu siang, saat sedang membawa baki makanan dari dapur,
Ia memohon kepada salah satu pelayan perempuan. "Tolong, saya mau pulang." Pelayan itu tertawa sinis. "Kamu pikir kamu siapa? Di sini kamu hanya budak. Cantik bodoh." Alia terdiam. Kata budak itu menggema lama di telinganya. Ia kembali ke kamar, menatap wajahnya di cermin. Pucat, kotor, mata yang dulunya bercahaya kini kosong. Tapi yang paling menyesakkan, bukan pria itu, bukan pelayan, bukan rumah ini. Yang paling menyesakkan adalah kenyataan bahwa keluarganya membiarkan semua ini terjadi. Ia dijual, diserahkan, dan tidak seorang pun mencarinya. Tidak ada yang mencoba menolong. "Aku anak mereka. Kenapa aku merasa seperti bukan siapa-siapa?" bisiknya. Nyaris tak terdengar. Pikirannya makin kacau. Setiap malam, ketika pria itu mendekat, ia membeku. Kadang hanya bisa menatap lenggit-lengget dan berharap malam segera berlalu. Kadang menangis dalam diam. Kadang tak ingat apa yang baru saja terjadi. Sampai malam itu, ketika ia duduk di tepi ranjang, merasakan darah hangat mengalir dari hidungnya, pikirannya kembali kosong. Ia menoleh ke cermin, melihat wajahnya sendiri, tapi ia tak mengenali siapa yang ada di sana. Siapa aku? Siapa yang melakukan ini padaku? Atau aku memang pantas diperlakukan begini? Dan untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban. Tidak dari dalam dirinya, tidak dari dunia. Yang ada hanya sunyi. Dan sunyi itu kini terasa lebih mengerikan daripada pria tua yang setiap malam menyentuh tubuhnya. Wajah di cermin itu masih asing, tatapan kosong, mata cekung, dan kulit yang tak lagi segar. Alia tak tahu siapa perempuan itu. Ia hanya tahu setiap kali menatap pantulan dirinya, ada rasa takut yang merayap dari leher sampai perut. Melemetu, tubuhnya kembali lemas setelah disentuh oleh pria tua itu untuk yang entah keberapa kalinya. Tapi berbeda dari sebelumnya, malam itu tubuhnya benar-benar tak kuat lagi. Napasnya sesak, pandangannya gelap, dan ia jatuh dalam diam, tak bergerak. Panik. Pria tua itu tak lagi bisa menyembunyikan kejahatannya. Alia yang tak sadarkan diri, dibawa oleh orang suruhannya ke klinik gelap. Dari hasil pemeriksaan singkat, disebutkan bahwa Alia hamil. Usia kandungan diperkirakan lebih dari 2 bulan. Tak ingin terlibat lebih jauh, pria itu menghubungi agen lama yang dulu membawa Alia dan menyuruh mereka mengurus pemulangan segera. "Buang saja dia ke negerinya. Saya tak mau ada masalah hukum," katanya dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Alia sudah duduk dalam pesawat. Tubuhnya lunglai, bajunya kusut, dan mata yang terbuka setengah. Ia tak tahu siapa namanya. Tak tahu dari mana ia berasal. Hanya satu hal yang ia rasakan, dingin. Entah karena AC pesawat, atau karena ia benar-benar sudah kehilangan segalanya. Saat tiba di Bandara Internasional Jakarta, petugas imigrasi bingung. Alia tidak membawa identitas, tidak bicara, dan hanya menggenggam perutnya yang mulai membuncit. Salah satu petugas mencoba menanyai, tapi Alia hanya menatap tanpa fokus. "Namanya siapa, Mbak?" "Diam." "Dari mana?" Tatapan kosong. "Ini siapa yang kirim?" Akhirnya, ia dibawa ke rumah sakit rujukan untuk diperiksa lebih lanjut. Media lokal yang mencium kabar langsung memberitakan, TKW hilang ingatan, dipulangkan. Dalam kondisi hamil, berita itu menyebar cepat. Wajah lusuh Alia menjadi headline, tanpa ia tahu apa-apa. Ia hanya terbaring di ranjang rumah sakit, menatap lenggit-lenggit putih tanpa emosi. Dari rumah sakit, staf mencoba menghubungi alamat berdasarkan data dari agen pengirim. Nama Alia memang terdaftar, tapi saat mereka menghubungi pihak keluarga, jawaban yang datang justru menyayat. "Kami tidak kenal, mungkin itu bukan anak kami malu dengan berita itu." Pihak rumah sakit bingung, mereka mencoba menelepon beberapa kali, tapi hasilnya sama. Akhirnya, staf sosial hanya bisa menatap Alia dengan iba. "Kasihan kamu, Nak, bahkan keluarga sendiri pun menolakmu." Hari-hari berlalu tanpa kunjungan siapapun. Alia masih tidak bicara, hanya diam, tapi matanya mulai menunjukkan tanda kembali sadar. Kadang ia menggenggam spray, kadang menatap perutnya dengan bingung. Ia tidak tahu siapa yang ada di dalam kandungannya. Tapi lebih dari itu, ia tidak tahu kenapa hidupnya seperti ini. Di ruang perawatan, seorang suster mencoba menyapa. "Kamu tahu namamu?" Alia hanya menggeleng, tapi air matanya menetes. "Apakah kamu tahu siapa yang lakukan ini padamu?" Alia kembali menggeleng, tapi kali ini tubuhnya gemetar. Bukan karena takut,
tapi karena sesuatu di dalam dirinya terasa sangat rusak. Beberapa hari kemudian, pihak rumah sakit kembali mencoba menghubungi keluarganya, tapi kini mereka sudah benar-benar menutup pintu. "Maaf, jangan ganggu kami lagi. Itu bukan urusan kami." Kabar itu membuat staf rumah sakit terdiam. Alia duduk di pinggir ranjang, memegangi perutnya. Dalam diamnya, ia mulai merasakan gerakan kecil di dalam. Tapi tidak ada rasa bahagia. Hanya takut, hanya hampa. "Aku ini siapa?" gumamnya pelan. "Kenapa aku seperti ini? Apakah aku benar-benar aib bagi mereka?" Ia mulai bertanya tanya, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Dalam pikirannya, suara-suara keluarganya dulu samar-samar muncul. Suara ibunya saat memeluknya sebelum berangkat. Suara pamannya yang menyuruhnya menandatangani. Semuanya datang seperti serpihan yang tak utuh. Tapi satu hal yang perlahan ia pahami, semua ini bukan kecelakaan. Alia mulai duduk lebih lama di kursi dekat jendela, menatap langit kota yang ia tak kenali, tapi terasa familiar. Setiap malam, ia mulai mencatat dengan pikirannya sendiri. Siapa aku? Dari mana aku? Kenapa aku dibuang? Tapi semua itu tidak bisa dijawab, karena bahkan darah dagingnya sendiri tidak menginginkannya kembali. Dan malam itu, saat ia menatap ke luar jendela, melihat kerlap-kerlip lampu kota, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa aku memang lebih baik tak kembali sama sekali? Malam itu, lampu kota di luar jendela rumah sakit masih sama. Kelap-kelipnya menenangkan bagi orang lain, tapi bagi Alia, itu hanya pertanda betapa asingnya dunia yang kini ia tapaki. Sudah lebih dari 2 minggu sejak ia tiba, namun tak satu pun dari keluarganya datang. Tatapan petugas rumah sakit yang awalnya iba kini mulai berubah jadi canggung. Alia tahu, ia tak bisa tinggal lebih lama di sana. Ruang putih dengan bau antiseptik itu bukan tempatnya pulang. Tapi kalau bukan ke rumah sakit, kemana lagi ia harus kembali? Alia berjalan pelan di tepi jalan kampung. Matanya mengamati jalan setapak yang dulu ia kenali. Rumput di pinggir masih tumbuh liar. Suara jangkrik masih sama. Bahkan udara malam yang menusuk itu masih terasa seperti dulu. Tapi langkahnya ragu. Perutnya yang mulai membuncit tertutup kerudung lusuh. Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana, menatap pintu yang dulu ia buka setiap sore sepulang sekolah. Ada suara dari dalam. Ia mengetuk pelan. "Bu, ini aku." "Alia," katanya nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. Langkah kaki terdengar mendekat. Suara gorden disingkap. Wajah sang ibu muncul sebentar dari balik jendela, lalu langsung menghilang. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Hanya cukup untuk menampilkan separuh tubuh ibunya. "Pergi kamu dari sini." Suara ibunya dingin, seperti orang asing. Alia menahan napas. "Bu, tolong, aku nggak punya tempat lain. Kami sudah bilang, kami nggak kenal kamu. Jangan bikin malu," bentaknya. Lalu pintu ditutup kembali dengan suara keras. Dari dalam, Alia mendengar suara ayahnya, lirih, tapi cukup jelas. "Udah, biarin aja. Jangan ikut campur urusan dia." Alia berdiri membatu. Tubuhnya terasa beku, hatinya nyeri. Bukan karena penolakan itu saja, tapi karena suara ayahnya yang dulu selalu menjadi tempatnya berlindung kini terdengar seperti orang. Ia menoleh ke kanan, melihat 2 tetangga tua yang berdiri di seberang jalan, membisikkan sesuatu sambil menunjuk ke arahnya. "Itu Alia ya? Katanya hamil, dipulangkan dari Arab, memalukan, anak durhaka." Langkahnya gontai menjauh dari rumah. Ia berjalan tanpa tujuan, sampai akhirnya berhenti di pos ronda yang kosong. Ia duduk di sana, memeluk lutut, mencoba melindungi diri dari dingin malam. Perutnya sedikit berdenyut. Ia takut, lapar, dan hancur. Tapi yang paling menyakitkan, bukan tubuh yang lelah, bukan perut yang kosong, tapi kenyataan bahwa rumah sendiri tak lagi bisa disebut rumah. Esok paginya, seorang perempuan tua menghampirinya. Namanya Bu Murni, bidan desa yang sejak dulu mengenal keluarganya. "Alia?" tanyanya lirih. Alia hanya menoleh pelan, tidak menjawab. Bu Murni mengulurkan tangan. "Kamu ikut saya ya, Nak. Jangan di sini. Kamu butuh tempat yang layak." Di rumah sederhana Bu Murni, Alia tinggal beberapa hari. Ia dirawat dengan sabar, diberi makan, diajak bicara, dan perlahan-lahan potongan-potongan ingatannya mulai muncul. Ia mulai ingat siapa pamannya, siapa yang pertama kali membawanya ke agen,
siapa yang menyuruhnya tanda tangan tanpa tahu isi dokumen. Namun, semakin ingat, semakin sakit rasanya. Ia ingat ibunya menatap koper jemaah umrah dengan mata berbinar. Ia ingat ayahnya menghitung uang muka dari Pak Husen sambil berkata, "Alia anak baik, pasti nurut." Dan ia ingat, dirinya hanya bisa diam sambil menggenggam selembar kertas yang tak ia mengerti. Sementara semua orang tersenyum, seperti sedang merayakan sesuatu. Dalam malam-malam sepi di kamar tamu Bu Murni, Alia sering terbangun karena mimpi buruk. Ia memeluk perutnya sambil berbisik pelan, "Aku minta maaf, Nak. Kalau ibu lemah, kalau ibu dibuang." Tapi yang tak bisa ia pahami, mengapa semua ini terjadi demi satu hal, agar keluarganya bisa pergi ke tanah suci? Apa Tuhan menerima ibadah yang dibangun dari pengkhianatan? Gumamnya suatu malam. Matanya basah, hatinya remuk, tapi di balik kehancuran itu, mulai tumbuh tanya yang menyala kecil di ujung pikirannya. Kalau darah daging sendiri bisa menjualku demi tiket ke langit, lalu untuk siapa aku harus bertahan di bumi ini? Pertanyaan itu tak pernah Alia dapatkan jawabannya. Ia terus bertanya, malam demi malam, dalam ruang kecil di rumah Bu Murni yang terasa seperti satu-satunya Tania, tempat aman di dunia ini. Tapi rasa aman itu tak menghapus kenyataan bahwa waktu terus berjalan dan perutnya semakin membesar. Setiap detak jantung bayi di dalam sana terasa seperti gema dari luka lama yang belum sembuh. Ia bukan tak ingin menyambut kehidupan baru, tapi luka yang menyertainya membuat segalanya terasa asing. Saat rasa sakit menyerang lebih hebat dari biasanya, Bu Murni langsung memapah Alia ke ranjang. Malam itu, tak ada dokter, tak ada fasilitas canggih, hanya tangan tua yang sabar dan pengalaman yang bertahun-tahun merawat porempion-pioren kampung. Suara tangisan bayi akhirnya terdengar nyaring, hidup, dan bersih. Seolah dunia memberi Alia kesempatan kedua. "Itu anakmu, Nak, laki-laki, sehat," ucap Bu Murni pelan, sambil menyerahkan bayi yang masih dibalut selimut tipis. Alia lama, jemari mungil itu menggenggam udara, mata kecilnya masih terpejam. Tapi dalam hitungan detik, Alia merasa tubuhnya menggigil. Ada ketakutan yang datang bersamaan dengan cinta. Cinta yang lahir seketika, tapi berselimut rasa bersalah. "Bu, aku bisa jaga dia kan?" tanyanya pelan. Suara seperti hampir pecah. Bu Murni terdiam. Lalu, dengan hati-hati ia duduk di tepi ranjang. "Alia, aku tahu kamu kuat, tapi desa ini kejam. Mereka nggak akan biarkan kamu hidup tenang dengan anak ini. Mereka bahkan sudah bilang ke Pak RT, kalau kamu nggak waras." Alia memeluk. "Bayinya erat. Dia anakku, Bu. Satu-satunya yang aku punya. Aku tahu, tapi kamu harus pikirkan keselamatannya juga, bukan cuma rasa cintamu." Keesokan harinya, kabar kelahiran Alia tersebar cepat, tapi bukan sebagai kabar gembira, melainkan desas-desus kotor. Orang-orang mulai menyebutnya gila. Ada yang bilang Alia pura-pura lupa ingatan demi menutupi aib. Ada yang menyebut bayinya anak haram dari hubungan terlarang di Arab. Bahkan keluarganya sendiri, melalui pamannya, terang-terangan menyebar bahwa Alia tidak stabil dan butuh dikirim ke rumah sakit jiwa. Alia mendengar semuanya dari balik jendela. Ia menyaksikan beberapa warga lewat, sambil menoleh tajam ke rumah Bu Murni. Ia tahu, hanya butuh satu alasan kecil untuk mereka merebut anaknya. Di tengah tekanan itu, seorang wartawan lokal datang diam-diam. Lelaki muda dengan ransel dan kamera kecil, namanya Arman. Ia datang bukan membawa sensasi, tapi rasa penasaran yang tulus. Alia awalnya tak percaya, tapi Arman bersikap sabar. Ia mendengarkan tanpa menghakimi. Saat ia bertanya soal dokumen keberangkatan, Alia menarik kotak kecil dari bawah lemari. Di dalamnya ada lembar-lembar kertas yang sudah menguning, paspor fotokopi, surat perjanjian kerja, dan secarik tulisan tangan pamannya yang dulu sempat ia sembunyikan. "Kalau semua ini benar, ini bukan cuma soal kamu, ini bisa jadi jaringan perdagangan manusia," gumam Arman sambil menatap dokumen itu. Alia mengangguk pelan. "Tapi aku takut, mereka ambil anakku kalau aku bicara." Beberapa hari kemudian, Arman mulai menelusuri sendiri. Tapi desanya kecil, dan suara menyebar cepat. Dalam waktu singkat, Arman didatangi oleh beberapa orang yang mengaku aparat desa. Mereka memperingatkan agar berhenti mengusik urusan keluarga orang. Bahkan Ada Yang mengancam akan mencabut izin medianya. Arman sempat menghilang beberapa hari. Alia mulai gelisah. Ia mengira mungkin Arman juga memilih mundur. Tapi Sour itu
Ia datang kembali. Kali ini dengan wajah pucat dan suara rendah. Mereka serius. Mereka nggak cuma berusaha menutup-nutupi. Mereka takut ini terbuka. Alia menggenggam tangan Arman. Aku juga takut. Tapi aku nggak mau jadi korban selamanya. Malam itu, ia kembali membuka kotak kecilnya. Ia menatap semua dokumen itu satu persatu. Membacanya ulang dengan napas berat. Ia belum tahu harus kemana. Belum tahu siapa yang benar-benar bisa ia percaya. Tapi satu hal yang kini tumbuh di hatinya, ia tak bisa diam lagi. Amarah yang selama ini ia pendam kini mulai terasa mendidih. Ia bukan hanya perempuan yang dibuang. Ia bukan hanya tubuh yang dipakai lalu dikirim pulang. Ia seorang ibu. Dan kini, ia bukan hanya membawa luka. Ia membawa alasan untuk melawan. Dalam kegelapan kamar itu, saat bayinya tertidur di pelukannya, Alia membisikkan satu kalimat. Kalau mereka pikir aku akan terus diam, mereka salah. Malam itu, bisikan Alia pada anaknya seolah menjadi ikrar. Ayah tahu, suara perempuan seperti dirinya sering tak terdengar di dunia yang lebih percaya pada aturan desa daripada luka yang ia bawa. Tapi ia tak lagi berniat menunggu belas kasihan. Bukan untuk dirinya, dan bukan pula untuk anaknya. Dalam satu tas lusuh, ia kemas semua dokumen, sisa uang dari Bu Murni, dan satu lembar foto anaknya. Ia tinggalkan kampung yang pernah ia sebut rumah, menuju kota yang tak menyimpan masa lalu. Di kota kecil pinggiran ibu kota, Alia diterima bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah lembaga bantuan hukum. Gajinya kecil, tapi cukup untuk sewa kamar kos sempit dan membeli susu anaknya. Ia tak bicara banyak, tak mencari simpati, hanya bekerja, belajar, dan diam-diam memperhatikan semua kasus yang masuk, khususnya kasus-kasus perempuan. Dalam setiap tumpukan berkas, ia menyelipkan niat. Dalam setiap surat yang ia ketik, ia selipkan kekuatan baru. Ia mulai belajar hukum dari pinggir meja, menyimak diskusi, dan mencatat nama-nama yang muncul. Nama Pamania, nama kepala desa, nama aparat yang pernah menandatangani dokumen keberangkatannya tanpa legalisasi. Semua ia tulis dalam catatan kecil, tersembunyi di balik laci meja. Setiap malam, saat anaknya sudah tertidur, ia membaca ulang berkas-berkas miliknya. Ia mengurutkan kronologi, menyusun ulang fragmen yang dulunya hanya potongan kabur di kepalanya. Tapi kini, semua mulai menyatu. Ia tahu ia tak bisa bergerak gegabah. Ia bukan hanya melawan satu orang. Ia melawan sistem yang membiarkan perempuan sepertinya dibungkam dengan kata aib. Lembaga tempatnya bekerja pelan-pelan mengenal siapa Alia sebenarnya. Arman, wartawan muda yang dulu membantu, kembali menghubunginya dan menawarkan kerja sama untuk mengungkap jaringan. Nama Alia mulai muncul dalam laporan investigasi online, ditulis dengan narasi yang tidak menyudutkan, melainkan membuka mata publik. Komentar-komentar netizen mulai berpihak padanya. Ada yang menyesal telah menuduh, ada yang menangis membaca kisahnya. Tapi saat publik mulai percaya, keluarga justru datang kembali. Pertama, hanya pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kami ingin bertemu, dari keluarga. Alia tak menjawab. Lalu, satu hari saat ia baru pulang kerja, seorang perempuan tua berdiri di depan pintu kosnya. Pakaiannya lusuh, wajahnya lebih tua dari terakhir kali Alia melihatnya. Itu ibunya. Ya, ibu, ucap ibunya lirih. Ibu minta maaf, nak. Ibu nggak tahu semua bakal kayak gini. Alia berdiri diam. Matanya menatap lekat wajah yang dulu begitu ia rindukan. Tapi yang ia lihat bukan lagi ibu, melainkan seseorang yang pernah menutup pintu di wajahnya tanpa ragu. Kamu baik-baik aja di sini? Anakmu sehat? Tanya ibu, sambil mencuri pandang ke dalam. Kenapa ibu datang sekarang? Suara Alia datar. Karena semua orang sudah tahu sekarang. Ibu malu, tapi ibu juga rindu kamu. Alia menunduk. Di dalam dadanya, sesuatu menggelegar. Ia ingin memeluk. Ia ingin mencaci. Ia ingin berteriak, tapi semua itu menumpuk jadi diam. Ia membuka pintu sedikit. Kalau cuma untuk merasa lega, lebih baik ibu pulang. Ibu nggak tahu dia bakal jual kamu. Suara ibunya bergetar. Ibu pikir kamu benar-benar kerja. Alia menahan air mata. Tapi yang muncul justru kilas balik malam saat tubuhnya dilempar ke ranjang oleh pria tua itu. Saat ia dikunci dalam kamar gelap, saat ia melahirkan sendirian. Semua itu tak bisa dilenyapkan oleh satu kalimat maaf. Mereka bisa tipu ibu. Tapi saat aku berdiri di depan rumah, ibu tahu siapa aku. Dan ibu tetap tutup pintu. Ibunya terdiam, lalu pelan-pelan melangkah mundur. Alia menutup pintu perlahan.
Ia bersandar di baliknya, menahan napas. Bukan karena marah, tapi karena sakit yang dulu ditinggalkan, kini kembali menusuk dari arah yang tak ia duga. Malam itu, ia duduk lama di depan meja kecil. Di sampingnya, catatan dengan daftar nama yang semakin panjang. Ia tahu, perlawanan ini tidak hanya soal balas dendam, tapi soal membuktikan bahwa luka yang ia bawa tak akan terkubur diam-diam, dan saat malam makin larut. Ia buka salah satu berkas penting yang belum pernah ia sentuh sejak awal. Surat kepergian yang dulu ia tanda tangani. Di pojoknya, ada stempel. Aparat, tangannya mengepal. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar, nama-nama itu tidak akan aman lagi. Nama-nama itu tidak akan aman lagi. Kalimat itu terus bergema dalam benak Alia sepanjang malam. Setelah ibunya pulang dengan wajah yang sama lelahnya seperti dulu, rasa di dadanya tak kunjung reda. Maaf yang terlambat, luka yang sudah terlalu dalam, dan dendam yang selama ini ia pendam rapat, mulai muncul ke permukaan. Satu demi satu. Ia tahu, waktunya bukan lagi untuk diam. Alia duduk di depan meja kecil di pojok kamar kos, mengeluarkan kembali dokumen-dokumen dari kotak berdebu yang selama ini ia simpan seperti barang. Di antaranya, visa keberangkatan yang ditandatangani tanpa terjemahan, lembar keterangan kerja dengan cap palsu, dan satu rekaman suara yang membuat tangannya kembali gemetar saat memutar suara pamannya udah bayar ayah. Anak itu gampang dibujuk, lagian keluarganya butuh duit, gak usah dijelasin semuanya. Yang penting, dia berangkat. Kata-kata itu bukan lagi sekadar bukti. Itu pengkhianatan paling telanjang yang pernah ia dengar. Suara yang dulu ia kenali sebagai suara pelindung keluarga, kini tak ubahnya jerat yang membungkus lehernya selama bertahun-tahun. Alia mengirim semuanya ke Arman dengan satu kalimat pendek. Sekarang waktunya bicara. Kurang dari 2 hari setelah Arman menerima file, berita itu muncul di halaman utama media online nasional. Pelecehan dan perdagangan. Kisah Alia, korban yang bangkit. Artikel itu ditulis lengkap, rapi, dan tajam. Tidak ada nama samaran, tidak ada penyamaran identitas. Alia memilih untuk tampil apa adanya. Ia ingin orang-orang tahu. Ia ingin mereka tahu siapa yang benar-benar harus disalahkan. Berita itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, salinan dokumen dan potongan rekaman tersebar di berbagai platform. Komentar mengalir deras. Sebagian menangis, sebagian marah, sebagian tak percaya. Tapi satu hal yang pasti, nama-nama yang dulu ia tulis pelan-pelan, kini mulai berguguran satu demi satu. Pamannya ditangkap lebih dulu. Video penangkapannya sempat direkam warga, memperlihatkan pria tua yang dulu berdiri paling lantang, membela kehormatan keluarga, kini menangis memohon saat diborgol. Aparat desa mulai dipanggil satu persatu. Kasus Alia memicu perhatian LSM Internasional yang bergerak di bidang anti perdagangan manusia. Beberapa media asing bahkan mulai menyorot sistem pengiriman tenaga kerja yang selama ini tak pernah disentuh secara serius. Tapi di tengah badai itu, Alia tetap diam. Ia tak menyuarakan kebanggaan, tak mengunggah pernyataan. Ia hanya duduk di pojok kamarnya, menatap layar ponsel yang terus menyala oleh notifikasi. Di sisinya, anaknya tidur lelap, seolah tak tahu bahwa dunia ibunya kini sedang terbakar. Malam itu, udara di luar jendela dingin, tapi batin Alia membara. Ia tahu ini baru permulaan. Sore berikutnya, ibunya kembali datang, tapi kali ini bukan membawa pelukan atau tangis. Ia datang dengan wajah kusut dan suara bergetar ketakutan. Alia, tolong ibu, kita dikucilkan. Orang-orang gak mau lagi bicara. Mereka bilang keluarga kita pembunuh, keluarga pembohong. Alia menatapnya lama. Ia tak bergerak, tak menjawab, hanya memandangi wanita yang dulu menutup pintu di wajahnya. Kini berdiri memohon di depan pintu kamarnya sendiri. Dulu aku minta tolong, Bu, ucap Alia pelan. Suaranya rendah tapi tajam. Aku berdiri di depan rumah, hamil, kotor, enggak punya siapa-siapa. Tapi kalian tutup telinga, tutup mata, tutup hati. Ibu nggak tahu Alia, ibu cuma takut. Dan sekarang aku nggak takut. Ibunya menangis, tapi Alia tak menghapus air mata itu. Bukan karena ia kejam, tapi karena hatinya sudah terlalu penuh untuk memberi lagi. Setelah pintu ditutup perlahan, Alia kembali duduk di dekat anaknya. Ia menatap wajah mungil itu, jemari kecil yang menggenggam ujung bajunya. Lihat nak, kita sudah mulai melawan, bisiknya.
Dan malam itu, di dalam kamar yang tak lebih besar dari 2 kali bentangan tangan, Alia menyalakan lampu belajar. Di depannya, masih ada dokumen yang belum ia serahkan. Masih ada nama-nama yang belum tersentuh. Dan ia bersumpah, dendam ini tidak akan berhenti di setengah jalan. Dendam ini tidak akan berhenti di setengah jalan. Janji itu masih terngiang di kepala Alia saat ia melangkah memasuki ruang sidang. Ia mengenakan kemeja putih polos dan rok hitam panjang. Sederhana tapi bersih, rambutnya disisir rapi, wajahnya tanpa riasan. Tapi sorot matanya kini bukan lagi mata perempuan yang ditindas. Ia berdiri dengan kepala tegak di hadapan majelis hakim, jaksa, pengacara, dan puluhan mata yang mengikuti kasus ini sejak berita pertamanya pecah. Kamera wartawan sesekali mengarah ke wajahnya. Namun Alia tak bergeming. Hari ini bukan soal tampil. Hari ini soal bicara yang selama ini dibungkam. Arman duduk di bangku pengunjung. Di sebelahnya, seorang relawan LSM Internasional yang menangani kasus perdagangan manusia mencatat setiap proses dengan serius. Di sisi lain ruang, Alia melihat pamannya duduk di kursi pesakitan. Tubuhnya kurus, wajahnya tegang. Di sebelahnya, 2 orang aparat desa yang dulu mengesahkan dokumen keberangkatan Alia tanpa pemeriksaan resmi, duduk dengan wajah tertunduk. Dulu, mereka semua terlihat lebih besar darinya. Kini, posisi mereka berbalik. Tapi entah kenapa, kemenangan ini terasa belum genap. Ketika Alia dipanggil untuk bersaksi, ia berjalan perlahan ke depan. Mikrofon kecil di hadapannya terasa dingin saat disentuh. Ia menatap hakim, lalu memulai kesaksian. Saya ditandatangani berangkat tanpa tahu isi dokumen. Saya dijanjikan kerja halal, tapi saya dijual. Di negara orang, saya diperlakukan bukan sebagai manusia. Saya diperkosa, dikurung, diancam, dan dibungkam. Saya ingin suara saya didengar, bukan hanya untuk saya, tapi untuk perempuan lain yang pernah mengalami hal yang sama. Suara Alia tenang, tapi berat. Ia tak menangis, tak bergetar, tapi justru ketenangannya yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam lama. Namun saat jaksa memanggil saksi berikutnya, suasana berubah. Nama saksi yang disebut membuat napas Alia tercekat. Ibunya. Langkah wanita tua itu pelan saat maju ke depan. Ia mengenakan jilbab gelap, tangan gemetar saat memegang mikrofon. Alia menatapnya dari bangku saksi, tak percaya bahwa ibunya yang sebelumnya memohon maaf dan mengaku salah kini berdiri di sisi lawan. Ibu saksi, tanya hakim, apakah benar terdakwa Pak Husein membawa Alia ke agen luar negeri tanpa seizin keluarga? Suara ibunya lirih, tapi jelas. Bukan yang mulia, Alia pergi atas keinginan sendiri. Kami tidak tahu apa-apa, dia tidak pernah jujur dari awal. Ruangan hening. Alia menatap ibunya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa tubuhnya kembali goyah. Kata-kata itu diucapkan begitu ringan. Seperti tak ada luka yang terjadi. Seolah semua perjuangan yang ia bangun dengan susah payah kini kembali dirobohkan oleh orang yang paling ia harapkan bisa berdiri di sisinya. Jadi, ibu menyangkal adanya keterlibatan keluarga dalam keberangkatan anak ibu ke luar negeri? Tanya hakim lagi. Ya, tak ada air mata yang keluar dari Alia saat itu. Tapi di dalam, hatinya seperti diiris ulang, tidak oleh orang asing, tapi oleh darah daging sendiri. Ibunya menyelamatkan nama keluarga, bukan menyelamatkan anak. Tidak ada satupun permintaan maaf hari itu. Tidak ada satupun kalimat, maaf, aku bohong. Yang ada hanya pengingkaran demi harga diri yang dulu menjualnya. Setelah persidangan berakhir, hakim memutuskan hukuman penjara belasan tahun bagi pamannya dan 2 aparat desa. Vonis itu disambut tepuk tangan di ruang sidang. Tapi Alia tak ikut bertepuk tangan. Ia hanya berdiri, menatap lantai, lalu melangkah keluar perlahan. Kemenangan ini seperti air yang asin, di tenggorokan menghilangkan haus, tapi menyisakan pedih. Malamnya, di kamar kecil yang menjadi saksi seluruh perjuangannya, Alia duduk di samping anaknya yang sudah tertidur. Ia menatap wajah kecil itu dengan hampa. Hari ini kita menang, nak, bisiknya pelan. Tapi entah kenapa, ibu merasa lebih sepi dari sebelumnya. Ia tahu, keadilan hukum bisa ditegakkan. Tapi keadilan hati itu hal lain. Ia tidak bisa memaksa ibunya untuk jujur. Ia tidak bisa mengubah apa yang sudah dipilih oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya, tanpa syarat. Malam itu, saat lampu dimatikan,
Alia berbaring dengan mata terbuka. Di dalam gelap, suara ibunya kembali terngiang. Dia tidak pernah jujur dari awal, dan untuk pertama kalinya, Alia mengakui ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, termasuk oleh waktu. Ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun, termasuk oleh waktu. Kalimat itu terus menggema di kepala Alia sejak hari ia keluar dari ruang sidang. Ia tidak menangis, tidak berteriak, tapi dari dalam, sesuatu runtuh bukan karena vonis yang dijatuhkan, melainkan karena satu sosok yang seharusnya berdiri untuknya, justru memilih menyelamatkan nama sendiri. Dan sejak hari itu, Alia berhenti menunggu siapapun untuk mengerti apa yang sudah ia lewati. Ia urus semua berkas sendiri, akta kelahiran anak, kartu identitas, hingga dokumen perubahan nama. Kini, ia bukan Alia. Nama barunya sederhana, tapi penuh arti. Asya, harapan. Bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menandai bahwa yang berdiri hari ini adalah seseorang yang tak akan lagi jatuh karena dihancurkan orang terdekat. Asya pindah ke kota kecil di luar provinsi, tempat yang tak mengenal wajah lamanya, tak menyimpan gosip, dan tak menagih luka yang belum sembuh. Ia membuka warung kopi sederhana, menjual minuman dingin dan camilan ringan di dekat sekolah. Ia menyekolahkan anaknya di taman kanak-kanak swasta. Dengan uang yang ia kumpulkan dari kerja keras bertahun-tahun, setiap pagi, ia antar sendiri anaknya. Genggam tangan mungil itu, seperti tak ingin melepaskan. Beberapa tahun berjalan. Kehidupan yang pelan tapi tenang, akhirnya tumbuh di sisinya. Anak itu makin besar, makin ceria. Asya mulai dikenal oleh tetangga-tetangga baru. Tapi ia tidak pernah banyak bicara. Jika mereka bertanya tentang masa lalunya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya dulu pernah hilang, sekarang saya sedang belajar pulang." Ironisnya, justru saat ia sudah tak butuh lagi pengakuan, pujian mulai datang. Beberapa orang dari kampung lama yang dulu mencibir, kini menyapa lewat media sosial atau pesan singkat. Mereka memuji keberaniannya, mengirim doa, bahkan mencoba bersilaturahmi. Tapi Asya hanya membaca, tidak menjawab. Ia bukan Alia yang dulu menunggu pintu dibukakan oleh siapapun. Ia kini perempuan yang membuka pintunya sendiri dan tahu kapan harus menutupnya rapat-rapat. Sampai suatu sore yang sepi, saat matahari hampir tenggelam, seorang perempuan tua berdiri di depan kiosnya. Tubuhnya bungkuk, wajahnya dipayungi kerudung lusuh. Ia tidak bicara, hanya meletakkan amplop kecil di atas meja kayu, lalu berbalik tanpa suara. Asya tidak mengejarnya. Ia hanya memandangi punggung wanita itu yang menjauh perlahan, hingga menghilang. Di tikungan jalan, tangannya gemetar saat membuka amplop. Di dalamnya hanya selembar kertas surat tulisan tangan. Singkat, tapi setiap hurufnya terasa berat. "Aku tidak pernah tahu cara meminta maaf. Tapi, aku tahu, aku kehilangan anakku karena aku memilih harga diri daripada kebenaran. Maaf Alia, maaf." Tak ada tangis, tak ada senyum. Asya hanya berdiri lama, menatap surat itu. Lalu tanpa ragu, ia ambil korek api, membakarnya hingga habis jadi abu di ujung meja. Ia menatap keluar. Langit sudah mulai berubah warna. Angin soar, membawa bau tanah basah, dan suara anak-anak pulang sekolah. Di dalam dadanya, tak ada lagi ruang untuk kecewa. Hanya ketenangan yang pahit tenang, karena ia tak lagi berharap apapun dari masa lalu. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela kios. Rambutnya mulai panjang, kulitnya sedikit lebih gelap karena kerja di luar ruangan. Tapi matanya tetap sama. Namun kini, ia bukan lagi gadis yang berdiri di depan pintu rumah, sambil menangis dan memohon diakui. "Namaku berubah, wajahku tak ku kenali, dan keluargaku tak mau mengakuiku lagi," gumamnya pelan. Lalu ia menoleh ke dalam ke arah Anania, yang sedang main koret-koret buku di lantai. "Tapi sekarang, aku sudah memilih." Ia berjalan mendekat, memeluk anak itu dari belakang. "Aku akan jadi ibu yang tak akan pernah menjualmu, demi apapun." Dan dalam keheningan sore itu, untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, Asya tersenyum bukan karena luka sudah sembuh, tapi karena ia akhirnya selesai dengan luka itu. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Setiap cerita punya luka, tapi juga punya harapan. Dan semoga dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan bukan selalu soal membalas, tapi soal bertahan dengan harga diri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, komentar, dan bagikan kepada yang membutuhkan. Kami akan terus hadir dengan kisah-kisah yang jujur, menyayat, dan menguatkan.
Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat, tetap manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.